Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathun Niam. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nila Ubaidah, SPD MPD. Pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia sejak awal Maret lalu membuat dunia pendidikan terkena imbasnya. Kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka terpaksa harus dilakukan secara daring atau online. Canda dan tawa yang dulu terdengar di sekolah, ruang-ruang kelas yang biasanya ramai dengan hiruk-pikuk siswa, sekarang sepi seperti tak berpenghuni. Proses belajar dari rumah tentu tak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, kita harus terus memperbarui semangat belajar, memperbarui program secara kreatif, dan menguatkan kolaborasi bersama orang tua. Usaha inovatif dari para guru terus dilakukan. Salah satunya yaitu membangkitkan semangat belajar dari rumah. Lantas, bagaimana strategi agar belajar secara daring dapat dilakukan dengan efektif? Berikut strategi belajar secara daring di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu tetapkan manajemen waktu untuk belajar. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan guru atau dosen. Hal-hal penting yang harus kamu lakukan adalah dengan membuat rencana ke depan. Perhatikan kelas apa saja yang harus kamu jalani ke depannya. Kemudian, perhatikan juga jadwal pengumpulan tugas dari masing-masing mata pelajaran atau mata kuliah. Buatlah catatan mengenai tugas yang harus kamu lakukan dan juga siapkan bahan-bahan bacaan yang kamu perlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir dari tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada siswa yang melakukan sekolah daring. Yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Para murid harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak semua sekolah sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karenanya, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga perkakas teknologi seperti komputer, tablet, smartphone menjadi penting, dan terutama juga jaringan internet yang baik. Yang ketiga, belajarlah dengan serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa adalah kurang fokus ketika melakukan belajar daring. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten berita secara impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar, yaitu tempat yang nyaman dan menyenangkan. Usahakan memiliki tempat duduk yang nyaman. Sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan tinggi dari posisi dudukmu. Pastikan juga ruanganmu mempunyai pencahayaan maksimal, supaya mata dan kepalamu tak pusing. Hindari belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memang nyaman, tetapi nyaman untuk beristirahat. Belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal dan konsentrasimu buyar. Kamu juga bisa malah tertidur saat belajar sambil rebahan. Yang keempat, komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Bagi yang belum terbiasa melakukan sekolah daring, maka diharuskan menyesuaikan diri dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau teman kelas lain.
Maka perlu juga diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang dibebankan pengajar. Kendati tidak harus dilakukan dengan tatap muka, komunikasi mesti terjalin dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Gunakan momen-momen seperti ini untuk mengasah keterampilan dalam berkomunikasi secara daring. Jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, segera hubungi pengajar. Lakukan sesegera mungkin untuk menunjukkan bahwa kita komitmen dan serius untuk belajar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi